Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkuliahan online pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang hukum syara. Sebelum dimulai, semoga kita dalam keadaan sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hukum syara. Hukum syara secara etimologi bermakna mencegah, memutuskan, dan kalau secara terminologi yaitu hukum khitab atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iktida atau perintah, larangan, anjuran, takhir, memelihara antara melakukan dan tidak melakukan, wadi, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Secara terminologi hukum khitab tadi akan kita bahas tentang khitab Allah. Khitab Allah ini merupakan titah Allah, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Nah, yang bersifat langsung itu adalah Al-Quran. Yang bersifat tidak langsung adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentang khitab Allah. Yang kedua, perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini termasuk hukum syara yang terdapat dari ayat Al-Quran atau disebut ayat Al-Ahkam maupun sunnah Nabi, tentunya sunnah Nabi Muhammad SAW atau yang disebut hadis Al-Ahkam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah perbuatan manusia, tentunya yang berakal dan sudah baligh. Nah, mencakup aspek dalam kategori hukum syara. Nah, yang ketiga itu terdapat iktida. Iktida ini merupakan tuntunan. Nah, perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Salah satu kriteria yang terkandung dalam ayat Al-Ahkam maupun hadis Al-Ahkam, yaitu terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu makna perintah maupun larangan. Contohnya, contoh tidak itu tuntutannya, dirikanlah sholat, atau dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, itu contoh daripada tidak. Yang selanjutnya adalah takhir. Takhir itu merupakan pilihan. Nah, kriteria ini terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, merupakan kebebasan yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih ataupun melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Sebagai contoh, tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Nah, itu contohnya terdapat di dalam Quran surat Al-Fat ayat 17.
Nah, ketentuan yang lain adalah berupa wadi. Nah, wadi ini merupakan kriteria terakhir dalam ayat Al-Ahkam Al-Quran maupun hadis. Ini mengandung ketentuan yang ditetapkan merupakan kaitannya antara perbuatan mukallaf dengan sebab atau syarat atau halangan mani tertentu. Contohnya kaitan perbuatan mukallaf dengan sebab perintah melaksanakan sholat zuhur dengan sebab masuknya waktu sholat zuhur tersebut. Atau berdasarkan surat Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, kaitan perbuatan mukallaf dengan syarat, suci sebagai syarat sahnya sholat. Nah, itu contoh daripada wadi. Macam-macam hukum syara. Syara itu ada bermacam-macam. Hukum syara ada bermacam-macam. Pertama, ada dua hukum syara. Yang pertama hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini merupakan hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat. Hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini berupa seruan yang menjelaskan hukum-hukum perbuatan manusia, yaitu wajib, sunnah, hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, itu termasuk hukum taklifi. Yang kedua, hukum wadi. Hukum wadi ini merupakan aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Nah, hukum al-wadi ini merupakan seruan yang menjelaskan berbagai perkara yang dituntut oleh hukum perbuatan manusia. Itu as-sabab, as-syad, al-mani, as-sihah, al-butan, fasad, al-zimah, dan al-rukhsah. Nah, hukum taklifi di sini hukum taklifi meliputi tuntunan, merupakan tuntunan tegas atau talab jazim, yaitu haram dan wajib. Hukum taklifi meliputi pertama tuntutan tegas berupa haram dan wajib. Yang kedua tuntutan tidak tegas atau talab khairul jazim berkaitan dengan sunnah atau madhub dan makruh. Yang ketiga, pemberian pilihan, yaitu mubah. Jadi hukum taklifi ada tiga tuntutan, meliputi tuntutan tegas, tuntutan tidak tegas, dan yang ketiga pemberian pilihan. Sedangkan hukum wadi, nah ini meliputi pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani, yang keempat sah dan batal, yang kelima azimah dan rukhsah. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wadi.
terdapat dua perbedaan utama. Hukum taklifi merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contohnya sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Nah, ini hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i yaitu merupakan hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contohnya wudhu merupakan syarat sholat. Nah, itu hukum wad'i. Nah, perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Taklifi langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan mukallaf. Sedangkan wad'i tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan mukallaf dan tidak selamanya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, itu perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu meliputi yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, wajib, kita akan bahas yang pertama hukum taklifi berupa hukumnya wajib. Wajib secara etimologi artinya tetap atau pasti. Secara terminologi, wajib yaitu yang dituntut syari untuk melakukan suatu perbuatan dengan tegas dan kuat. Jika dilaksanakan akan menyebabkan pujian dan pahala, dan jika ditinggalkan dalam keadaan mampu akan menyebabkan celaan dan siksa. Ada dua unsur wajib yang membedakan dengan hukum taklifi dan yang lainnya. Yang pertama adanya sifat al-luzum atau mesti, artinya mesti atau tegas ataupun pasti. Nah, ini sifat al-luzum ini untuk melakukannya sehingga hukum perbuatan tersebut tidak bersifat anjuran semata. Yang kedua, adanya janji bagi yang melakukan sekaligus ancaman dosa bagi yang meninggalkan. Nah, itu unsur wajib yang membedakan dengan hukum taklifi yang lainnya. Itu ada dua, adanya sifat al-luzum, dan dua, adanya janji bagi yang melakukannya sekaligus ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Wajib di sini dibagi lagi menjadi wajib ain dan wajib kifayah atau wajib kifayah. Nah, wajib ain ini kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf atau sudah baligh dan berakal. Nah, maksudnya mukallaf itu sudah baligh dan berakal, manusia yang sudah baligh dan berakal tanpa kecuali. Contohnya wajib ain itu sholat wajib. Sholat wajib itu wajib ain. Yang kedua adalah wajib kifayah. Nah, ini kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sholat jenazah. Itu sholat jenazah merupakan wajib kifayah. Dari segi kandungan perintah,
wajib itu dibagi dua. Wajib muayyan, merupakan kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan. Contohnya kewajiban kewajiban puasa di bulan Ramadan. Itu merupakan wajib muayyan. Sedangkan wajib mukhayyar merupakan kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Nah, ini contohnya berupa sumpah ataupun kafarat. Dari segi waktu pelaksanaan, wajib dibagi beberapa bagian. Dari segi waktu pelaksanaannya wajib dibagi beberapa bagian, yaitu pertama wajib mutlak. Wajib mutlak itu merupakan kewajiban yang pelaksanaan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Contoh, kewajiban membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Yang kedua, wajib muakkad. Wajib muakkad, kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Yang ketiga, wajib muwasa. Waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri. Contohnya sholat 5 waktu. Yang keempat, wajib mudayyak. Merupakan waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya puasa bulan Ramadan dan haji. Selanjutnya adalah mandub atau sunnah. Secara etimologi artinya sesuatu yang dianjurkan. Secara terminologi, sunnah artinya yang dituntut syar'i untuk melakukan suatu perbuatan tidak dengan tegas dan kuat. Jika dilaksanakan akan menyebabkan pujian dan pahala, dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan celaan atau siksa. Sunnah itu dibagi 3. Sunnah muakkad, yang artinya sunnah sangat dianjurkan, dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkan. Contohnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Contohnya salah satunya seperti itu. Yang kedua, sunnah khairu muakkad. Nah, ini merupakan sunnah biasa, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaan. Contohnya berupa sholat sunnah 2 kali 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu khairu muakkad. Sedangkan sunnah zawaid, sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia. Contohnya, ini yang zawaid, ini contohnya adalah cara makan Rasulullah, tidur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah haram. Haram artiannya secara etimologi sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi yang dituntut syar'i, untuk ditinggalkan dengan tegas dan kuat. Jika ditinggalkan karena ketaatan mendapat pahala, dan jika dilakukan secara sadar mendapat siksa. Haram
dibagi dua. Al-muharram li zatihi, diharamkan karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Contohnya larangan zina, makan bangkai, darah, dan babi. Yang kedua, haram al-muharram li khairihi. Nah, artinya dilarang bukan karena esensinya, tetapi pada kondisi tertentu dilarang karena ada pertimbangan eksternal. Misalnya larangan jual beli saat azan Jumat. Selanjutnya adalah mubah. Mubah di sini artinya melepaskan atau mengizinkan. Mubah. Secara terminologi, pemberian kebebasan memilih dari syar'i kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, tidak ada pujian dan celaan syar'i dalam melakukan atau meninggalkannya. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Ada 3 macam mubah. Mubah yang satu, mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Contohnya, makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk menggerakkan seseorang mengerjakan kewajiban sholat. Yang kedua, sesuatu dianggap mubah hukumnya jika dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya jika dilakukan setiap waktu. Contoh, bermain dan mendengar musik. Jika menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan bermusik, maka menjadi haram. Yang selanjutnya, sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana mencapai sesuatu yang mubah pula. Contoh, membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan. Nah, ini mubah. Yang selanjutnya adalah hukum wadi. Nah, hukum wadi ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani atau sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi. Dinamakan hukum wad'i karena yang menentukan atau menetapkan hukum itu adalah syari atau pembuat hukum. Nah, syari itu syari, nah itu merupakan pembuat hukum, yaitu Allah. Umpamanya Allah lah yang menentukan bahwa hendak melakukan sholat sebagai sebab wajibnya berwudu. Istita'ah, kemampuan sebagai syarat bagi wajib melaksanakan ibadah haji. Terus pembunuhan pewaris terhadap ahli warisnya sebagai penghalang mendapatkan warisan tanpa berhubungan dengan permintaan dari mukallaf. Itu hukum wadi contohnya. Oke, hukum wadi itu ada beberapa yang tadi saya sampaikan di slide yang kedua. Itu ada sebab, syarat, mani atau penghalang, sah dan batal, azimah dan rukhsah. Nah, sebab artinya sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Contohnya, tindakan perzinaan menjadi sebab atau alasan bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya. Atau keadaan gila menjadi sebab alasan bagi keharusan ada pembimbingnya. Dan ataupun contoh lain, tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajiban mengembalikan benda yang dirampok kepada pemiliknya. Nah, sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf
dan berada di luar kemampuannya, namun sebab mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat telah menjadikan sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. Misalnya, tergelincir matahari menjadi sebab atau alasan bagi datangnya waktu sholat duhur. Atau contoh lain, masuknya awal bulan Ramadan menjadi sebab bagi kewajiban puasa Ramadan. Nah, itu contoh dari sebab. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dalam batasan kemampuannya, contohnya adalah perjalanan safar, menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang Ramadan. Contoh yang lain, akad jual beli menjadi sebab bagi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya adalah syarat. Nah, syarat itu tanda atau sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Contoh, wudu adalah sebagai syarat bagi sahnya sholat. Dalam arti adanya sholat tergantung kepada adanya wudu. Namun pelaksanaan wudu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan sholat. Syarat dibagi dua, yaitu syarat syar'i. Nah, ini syarat syar'i yaitu syarat yang datang langsung dari syariat itu sendiri. Contohnya adanya haul atau cukup 1 tahun bagi harta yang sudah mencapai hisab, merupakan syarat bagi wajibnya zakat. Contoh yang kedua, keadaan rusyid. Nah, ini kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak mubazir. Menjadi syarat oleh syariat untuk menyerahkan harta milik anak yatim sebagai pengawas atas persaksian itu. Yang kedua adalah syarat ja'li, yaitu merupakan syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri dalam tindakan dan muamalahnya, bukan dalam masalah ibadah. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu 1." Nah, itu merupakan syarat ja'li. Selanjutnya adalah mani. Mani ini adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Nah, akad perkawinan yang sah karena setelah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab untuk saling mewarisi. Itu mani. Contohnya, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal, tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapatkan warisan dari peninggalan ayahnya karena ada penghalang atau mani. Penghalang itu berupa karena si anak itu murtad, atau kematian ayahnya ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sah dan batal. Secara etimologi, kata sah atau sihah merupakan lawan sakam yang berarti sakit. Istilah sah dalam syara digunakan dalam ibadah dan akad muamalat, yaitu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak syara atau perbuatan mukallaf tersebut. Sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan istilah batal tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syara, yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf
apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara, maka perbuatan tersebut disebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal. Selanjutnya azimah dan rukhsah. Nah, rukhsah merupakan keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi tertentu. Sedangkan azimah, hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula, di mana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contoh, sholat 5 waktu yang diwajibkan ke semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi. Begitu juga kewajiban zakat, puasa, semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut. Nah, itu materi pertemuan ketiga tentang syara, hukum syara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya cukupkan sekian dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.